Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran hadis. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga ini kita akan membahas tentang ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Silakan bisa kalian beri judul pada kolom yang kosong di atas. Taib. Kita akan bahas ya. Di awal ada pendahuluan bahwasanya Imam Abu Daud ya As-Sijistani rahimahullah membatasi hadis-hadis di dalam Islam yang lengkap yang mencakup semua hukum-hukum agama ya. Ada 4 hadis ya. Yang pertama adalah hadis ya sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas ya. Innal halala bayyinun ya wa inna harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun. Ini hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ya. Hadis yang pertama. Yang kedua adalah hadis tentang amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, hadis yang sudah ma'ruf ya, insyaallah kita hafal ya semuanya. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Innamal a'malu bin niat. Nah, kemudian yang ketiga, hadis yang mencakup semua hukum-hukum Islam adalah hadis tentang mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama. Ya, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Nah, ini hadis-hadis yang mencakup ya semua hukum Islam. Kemudian hadis yang keempat yang akan kita bahas ya adalah hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari ya. Berikut ini yang insyaallah kita akan bahas. Baik, kita baca dulu hadisnya. An-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Maka kami bertanya, untuk siapa? Maka beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Nah, agama adalah nasihat ya. Silakan kalian beri judul di atas tadi. Ya, kita langsung di istilah di sini ada nasihat. Nasihat adalah kalimat yang lengkap yang diucapkan oleh seseorang yang memberi nasihat kepada orang yang dinasihati ya dengan niat dan dengan cara yang baik. Ini nasihat. Maknanya adalah itu. Kemudian kita langsung ke makna dan bimbingan hadis ya. Bahwasanya ya adin nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kemudian untuk siapa? Yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Ya. Maksudnya adalah bagaimana? Ya, maksudnya adalah nasihat untuk Allah yaitu dengan cara dilakukan ya dengan beriman kepada Allah. Kemudian dengan mencintai Allah ya, meniadakan sekutu baginya, ya mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan, ya kemudian mensucikan dari semua kekurangan ya. Kemudian juga dengan menetapkan ya sifat-sifat dan juga nama-namanya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ya dan seterusnya. Ya juga mungkin bisa dilakukan dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ini bentuk ya nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila engkau menasihati untuk Allah, maka sesungguhnya faidah dan kebaikannya kembali kepadamu, kepada diri kita sendiri. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan seluruh makhluk ya dan juga tidak membahayakan bagi Allah kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh makhluk ya. Maka barang siapa menasihati dengan ikhlas untuk Allah, maka sesungguhnya dia telah menasihati dirinya sendiri. Ya, jadi kebaikannya kepada kita sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nasihat yang kedua ya, wali kitabihi, nasihat kepada kitab Allah yakni Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah, perkataan Allah yang sangat mulia yang tidak tertandingi ya. Bagaimana bentuk nasihatnya? Yaitu dengan ya kita mengimaninya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, kemudian mencintainya ya, mengagungkannya ya, mengagungkan Al-Qur'an ya baik dari segi
mengagungkan zatnya maupun mengagungkan dari segi maknanya. Kemudian membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ya, dibaca dengan benar, ya, waratilil Qur'ana tartila, ya. Kemudian juga dengan cara bisa mengamalkan, ya, apa yang diperintah di dalam Al-Qur'an, kemudian meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an, ya, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penyembuh, syifa, sebagai petunjuk hidup, ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari nasihat, ya, untuk kitab Allah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nasihat yang ketiga, ya, nasihat wali rasulihi, nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita beriman kepada beliau, bahwasanya beliau adalah Rasul dan utusan Allah. Nah, kemudian mencintainya, mencintai Rasul, ya, bagaimana bentuk-bentuk kecintaan kepada Rasul. Nah, kemudian juga kita mentaati perintahnya, kemudian meninggalkan yang dilarangnya, ya, dan juga bisa membenarkan apa yang dikabarkannya. Nah, dan bentuk-bentuk yang lain, ya, dari nasihat-nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu misalnya dengan cara kita beribadah, ya, kepada Allah hanya dengan syariatnya saja. Nah, dan seterusnya. Di antara bentuk-bentuk nasihat untuk Rasul. Nah, dan yang kelima, yang ke nasihat yang keempat di sini, ya, nasihat untuk wali a'immatil muslimin, nasihat untuk memimpin kaum muslimin, yakni para ulama dan penguasa, yaitu dengan cara kita membantu mereka dalam kebenaran, mentaati mereka dalam kebenaran, dan tidak memberontak kepada mereka, ya. Ini juga bisa menasihati mereka, ya, dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ya, wali'aim wa ammatihim, nasihat untuk kaum muslimin, yaitu, ya, dilakukan dengan cara kita mengasihi mereka, menyayangi mereka, ya, menunjukkan mereka kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan, ya, di dunia maupun di akhirat. Suka kalau mereka mendapatkan kebaikan, ya, tidak mengganggu mereka, tidak menipu, hasad, ya, tidak hibah kepada mereka, tidak namimah kepada mereka, dan seterusnya. Di antara bentuk-bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Sekarang apa hubungan antara nasihat dan kecintaan? Ya, sangat berhubungan, ya. Jadi bukti dari kecintaan adalah memberi nasihat. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, biasanya kita akan sangat protect, melindungi, ya. Maka biasanya dengan cara memberikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa perilaku yang diharapkan setelah kita mengetahui tentang hadis di atas, ya? Ya, diharapkan kalian nanti akan mewujudkan nasihat dalam keimanan kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada Rasulnya. Diwujudkan keimanan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian menjaga hak penguasa, ya, dengan mendengar dan taat dalam perkara yang baik dan tidak memberontak, ya, serta menasihati mereka dengan cara yang baik. Kemudian memberi nasihat kepada kaum muslimin, ya, dengan memberi petunjuk dan tidak mengganggu mereka, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, barakallahu fikum, ini di antara perilaku yang diharapkan. Kemudian pengayaan bisa kalian baca sendiri, ya. Dan evaluasi juga kalian nanti bisa kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Dan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan ada ulangan, ya, harian dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang 3 ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa kalian nanti sebagai tugasnya adalah kalian menghafal hadis ini, ya. Hadis Ad-Dinun Nasihah kalian hafal, kemudian setorkan kepada saya. Insya Allah hadisnya sangat mudah untuk dihafal karena pendek, ya. Nah, hadis ini nanti dihafal, disetorkan kepada saya. Dan juga jangan lupa untuk membaca, ya, biografi, ya, sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya, kalau nggak salah di halaman 16 kita lihat. Nah, ini dia, ya, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Tamim bin Aus bin Harisah Abu Ruqayyah Ad-Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang beliau di atas mimbar, ya, berkenaan dengan kisah Al-Jazazah, yaitu yang berkenaan dengan perkara Dajjal. Ini kisah yang sangat ma'ruf, ya, sangat terkenal. Ini menunjukkan keutamaan beliau, bahwasanya Tamim bin Aus itu pernah bertemu, ya, dengan Dajjal. Kemudian
Umar radhiyallahu anhu menyifati beliau bahwasanya beliau adalah orang terbaik dari penduduk Madinah. Menunjukkan keutamaan sahabat Tamim bin Ad-Dar ini. Kemudian beliau juga terkenal dengan ahli ibadah. Beliau itu sholat ya, itu sangat panjang ya. Nah, karena membaca, beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Luar biasa ya. Mungkin kita tidak sanggup. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara keutamaan sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau tinggal di Maqdis dan meninggal di Maqdis pula pada tahun 40 Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran yang ketiga yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.